Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SI. Kami di sini akan menjelaskan tentang penerapan aljabar linier. Sebelum menjelaskan tentang aljabar linier, kami akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Fadila dan yang sebagai kameramen yaitu Rudy Sunjaya. Jadi kelompok ini ada 2 orang. Pengertian aljabar linier: suatu fungsi dengan variabel bebasnya paling tinggi ordo 1. Penerapan aljabar linier, kami di sini akan menjelaskan 3 bagian, yaitu dalam vektor, dalam bidang non matematik, yang ketiga itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya Ahmad Fadila akan menjelaskan 2 bidang, yaitu dalam vektor dan non matematik. Dan yang ketiga nanti akan dijelaskan oleh Rudy Sunjaya. Oke, langsung saja. Dalam vektor. Dalam vektor, salah satu kegunaan vektor ini yaitu sebagai sistem navigasi pesawat. Semua pesawat terbang pasti menggunakan sistem navigasi. Karena kalau tidak menggunakan sistem navigasi, pasti pesawat tersebut akan tersesat dan entah terbang kemana, dan bingung ia akan pergi kemana. Sebagai contoh, kejadian yang menimpa Adam Air pada bulan Februari 2006, sewaktu menjalani penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Namun apa yang terjadi dalam perjalanannya, sistem navigasi pesawat tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak berfungsi. Maka pesawat tersebut mutar-mutar di langit Indonesia. Kemudian setelah mutar-mutar tersebut, pesawat itu pun terjun bebas entah kemana dan tidak ditemukan. Maka vektor ini sangat berguna dalam sistem navigasi pesawat. Oke, di sini saya mempunyai contoh sistem navigasi error dan Adam Air yang mengenaskan itu. Oke, di sini kita mempunyai contoh gambar di sebelah kiri saya. Ini contoh navigasi dalam pesawat. Bisa dilihat sistem navigasi ini sangat rumit, namun bisa dipelajari oleh pesawat pilot karena belajar sangat pintar. Dari sini ada Air yang sebelum dia terjun bebas entah kemana yang ditemukan di Bandara Soekarno-Hatta. Inilah tampak wajah dari Adam Air tersebut. Oke, kita akan ke next selanjutnya. Nah, di sini tadi kita sudah menjelaskan dalam vektor, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang dalam bidang non matematika. Salah satu aplikasi dalam bidang aljabar linier yaitu program AutoCAD. AutoCAD ini merupakan sebuah program yang biasa digunakan untuk tujuan tertentu dalam menggambar serta merancang dan bantuan komputer dalam pembentukan model serta ukuran 2 dimensi dan 3 dimensi. Program lebih dikenal sebagai Computer Aided Drafting and Design Program atau CAD. Program ini digunakan dalam semua bidang kerja, terutama bidang konstruksi. Dalam bidang-bidang ini memerlukan keterampilan khusus seperti bidang teknik mesin, teknik sipil, arsitek, desain grafis, dan semua bidang yang berkaitan dengan CAD. Dan kami memiliki contoh dari program ini. Oke. Nah, di sini adalah contoh dari program CAD tersebut. Nah, di sini adalah software dari CAD yang kami miliki. Nah, di sini saya mempunyai gambar konstruksi. Nah, dari konstruksi ini kita bisa membuat konstruksi dari program CAD. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rudy Sunjaya. Rudy Sunjaya akan menjelaskan tentang aljabar linier dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya akan menjelaskan aljabar linier dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama saya akan jelaskan tentang program desktop publishing. Bisa kita lihat. Kategori desktop publishing dihuni oleh program-program aplikasi yang digunakan untuk keperluan penerbitan, pembuatan media iklan informasi, serta pembuatan media cetak. Contoh programnya yaitu Adobe PageMaker. Selain itu, CorelDRAW juga dapat dikategorikan sebagai desktop publishing. Ya, next. Contoh selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari ialah tentang penerjun dan jatuh dari kapal. Kita contohkan. Ketika penerjun jatuh dari kapal, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tapi jauh melenceng dari kapal karena adanya dua vektor, yaitu vektor gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Sehingga orang yang jatuh dari kapal itu bergeser atau jauh melenceng dari kapal, tidak bergerak lurus karena ada dua vektor, yaitu gravitasi dan gaya dorong. Selanjutnya yaitu saat perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya adalah kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Sehingga ketika kita melihat perahu, maka yang bergerak, yang mempengaruhi gerak perahu adalah dua, yaitu gerak perahu dan kecepatan air. Sehingga perahu juga mesti mengimbangi kecepatan air. Next. Ya, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari yang simpel, yaitu saat sedang bermain layang-layang. Pasti pernah kan bermain layang-layang. Contohnya, saat kita bermain layang-layang, kita akan menaikkan layang-layang. Tapi kenapa tidak garis lurus? Ini karena ada gaya atau vektor rajaba linear yang mempengaruhinya. Sehingga layang-layang itu tepat terlihat oleh mata. Inilah yang mempengaruhi gaya vektor dalam bermain layang-layang. Oke, demikian penjabaran tentang penerapan aljaba linear dalam kehidupan sehari-hari dan dalam gaya hidup kita. Saya Robi Sunjaya beserta teman saya Ahmad Fadila mengucapkan terima kasih, khususnya terima kasih kepada Sir Rahmat Sagara dan umumnya kepada penonton yang melihat tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan salam terakhir dari kami ialah thank you.